ortodoks. Ya kalau kalian mau ambil ada nubuatan tentang nabi kalian ya silahkan diambil karena kami tidak terima kitab ini. Shalom saudaraku, salam damai sejahtera di dalam kasih Kristus. Berjumpa lagi dengan saya di channel ini. Kalau kita membahas mengenai mualaf itu memang tidak akan pernah habisnya. Dan mereka itu pastinya lucu-lucu. Karena apa yang mereka sampaikan itu bikin kita pingin tertawa gitu ya. Tapi ya sebenarnya saya kasihan saja dengan mereka dan terus mendoakan mereka. Nah, dalam video kali ini ada seorang mualaf yang mengatakan bahwa di gereja itu ada Injil yang terlarang yang tidak boleh dibuka. Nah, Injil apakah itu yang dimaksud oleh mualaf ini? Mari kita melihat video berikut ini. Bahwa Injil Barnabas seperti itu dari perpustakaan umum daerah itu juga. Kalau di orang Kristen kan, kalau di pihak gereja itu nggak boleh dibaca, jadi Injil terlarang. Injil Barnabas karena di situ ada nubuat kenabian Rasulullah, ya, tentang kisah tentang nabi yang akan datang. Itu di Injil Barnabas itu ada Ahmad namanya, bukan Muhammad tapi Ahmad. Ya, jadi kejelasan di situ. Mungkin kita tahu kan, oh ya di sini kan, jadi terusannya dari saat kita belajar Katolik, oh ini Yesus pun mengatakan ya ada nabi yang akan datang. Saya sebenarnya bingung ya dengan saudara-saudara kita dari sebelah ini dan juga mualaf. Mereka ini saya melihatnya itu seperti orang yang memiliki standar ganda. Di satu sisi mereka mengatakan bahwa Alkitab itu sudah dipalsukan dan diubah-ubah. Tapi di sisi yang lain mereka mencari nubuatan tentang nabinya di dalam Alkitab yang palsu ini. Jadi mencari nubuatan nabi di kitab yang sudah dipalsukan. Nah, nabi apakah itu? Ya, saya nggak tahu ya. Menurut mereka itu adalah nabi mereka. Kita kembali ke saudara kita mualaf tadi itu ya, yang mengatakan bahwa ada Injil yang tidak boleh dibuka di gereja atau Injil ini terlarang. Ya, sejak kapan Injil Barnabas itu masuk di dalam kanonisasi Alkitab? Karena di Kristen Katolik Ortodoks itu tidak pernah menerima Injil Barnabas sebagai wahyu Allah. Ya karena yang benar aja, masa ada Injil ditulis tahun 1600 atau abad ke-16 padahal sebenarnya Injil ini ditulis pada abad ke-16. Nah, yang membuat Injil ini palsu adalah Injil ini ditulis dalam bahasa Italia dan Spanyol. Seharusnya kalau ini adalah Injil yang asli, itu ditulis memakai bahasa Ibrani, Yunani, atau Aramaik. Seharusnya 3 bahasa ini ya, karena bahasa Spanyol dan Italia itu tidak ada di zaman Yesus. Jadi seperti itu harusnya. Sebenarnya Injil ini juga dipopulerkan oleh polemikus Islam yang sangat terkenal yaitu Ahmad Didat dan muridnya yaitu Zakir Naik. Dua orang inilah yang mempopulerkan Injil Barnabas yang mengklaim bahwa Injil ini adalah Injil yang asli yang mendukung kitab suci mereka. Apa ya saja yang mendukung? Sebenarnya ada banyak, beberapa yang sama yang dituliskan di dalam Injil Barnabas ini. Salah duanya, saya hanya akan sebutkan duanya saja karena ini yang selalu disinggung dan dibesar-besarkan oleh mereka. Yang pertama adalah tentang penyaliban Yesus. Nah, di dalam Injil Barnabas itu Yesus tidak disalib, tapi diserupakan oleh Yudas, baik suaranya maupun wajahnya. Yang kedua, di dalam Injil Barnabas ini juga dituliskan tentang nubuatan seorang nabi setelah Yesus, yaitu Nabi Muhammad. Padahal sebenarnya tidaklah seperti itu. Karena
Injil Barnabas ini isinya sangat bertentangan dengan kitab suci mereka kalau mereka membaca baik-baik dan secara keseluruhan. Kenapa? Karena di pasal 96 sampai 97 itu dikatakan bahwa nabi mereka itu gelarnya Mesias. Padahal Mesias atau Al-Masih itu hanya untuk Isa atau Yesus. Nah, ini kesalahan pertama. Kesalahan kedua, di dalam pasal 178, di sana dikisahkan bahwa langit, menurut Injil Barnabas ini ya, ada 9 tingkatan. Tapi di dalam Islam percaya bahwa langit itu hanya ada 7 tingkatan. Dan inilah yang bertolak belakang dengan kitab suci mereka. Tapi mereka tetap anggap ini sebagai Injil yang asli. Oleh karena inilah seorang cendekiawan Muslim, yaitu Profesor Dr. Andes Kiai Haji Hasbullah Basri, sarjana hukum, menolak Injil Barnabas sebagai Injil yang asli. Kenapa? Karena beliau ini berpikir logis, seharusnya kalau Injil Barnabas adalah Injil yang asli, itu ditulis dalam bahasa Yunani, Ibrani, dan juga Aramaik. Tapi kenapa kok Injil Barnabas ditulis dalam bahasa Italia dan Spanyol? Jadi menurut beliau, seorang cendekiawan Muslim tadi ini adalah Injil palsu. Tapi Ahmad Didat dan Zakir Naik menggembor-gemborkan bahwa ini adalah Injil yang asli. Hal-hal yang lain yang mendukung bahwa Injil ini adalah Injil palsu karena ada beberapa kesalahan sejarah atau kesalahan geografis di dalamnya. Di dalam pasal 20, Injil Barnabas mencatat bahwa Yesus dari Galilea ke Nazaret itu berlayar atau naik perahu. Padahal di Galilea itu adalah dataran rendah. Dan juga Nazaret ini adalah dataran tinggi. Jadi tidak mungkin orang naik gunung itu pakai perahu. Ini konyol. Kemudian pasal 21 dikatakan Yesus itu dari Nazaret ke Kapernaum itu mendaki. Padahal Nazaret ini letaknya lebih tinggi daripada Kapernaum. Seharusnya Yesus turun bukan mendaki. Nah, inilah yang membuktikan bahwa penulis Injil Barnabas itu tidak tahu peta pada waktu itu atau letak geografis pada waktu itu. Maka disebut Injil ini adalah Injil palsu. Nah, inilah alasan kenapa Injil Barnabas ditolak oleh gereja, oleh orang Kristen, Katolik, dan juga Ortodoks. Ya, kalau kalian mau ambil ada nubuatan tentang nabi kalian, ya silahkan diambil karena kami tidak terima kitab ini. Sekali lagi, ini Injil apokrif palsu baru ditulis abad ke-16. Nah, sekian ya, semoga ini mencerahkan kita semuanya. Shalom, salam waras, Tuhan Yesus memberkati kita.